Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi kembali terkait dengan pendampingan individu kedua, yaitu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Bapak dan Ibu, ini waktu pelaksanaannya adalah seminggu sebelum Lokakarya 2 ya. Semoga dengan informasi ini baik pengajar praktek maupun CGP bisa mempersiapkan dengan baik. Waktunya adalah 4 JP ya, 4 kali 45 menit. Jadi ini adalah waktu pendampingan individu. Bapak Ibu harus melaksanakannya 4 kali 45 menit Bapak Ibu ya. Jadi nanti pengajar praktek akan mendampingi ya atau menghadiri atau mengunjungi sekolah CGP. Bahan yang dibutuhkan adalah yang tentunya adalah buku pegangan pendampingan individu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah buku pegangan yang saya sampaikan ini, buku pegangan. Kemudian jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Bapak Ibu silahkan disiapkan ya untuk jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Jadi ini disiapkan oleh pengajar praktek Bapak Ibu ya. Kemudian rumusan visi sekolah, ini juga nanti disiapkan CGP tapi ya, ini adalah CGP. Kemudian hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Ini juga nanti disiapkan. Kemudian isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya. Jadi nanti lembar kerjanya ini Bapak Ibu download ya, karena untuk Lokakarya 2, untuk Lokakarya 2 ya, nanti disiapkan pada pendampingan individu yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan di pendampingan individu yang kedua nanti ini ada isian lembar kerja yang nanti bisa dipakai atau sebagai bahan untuk lokakarya kedua. Ini adalah 6 hal yang Bapak Ibu harus siapkan ya dari pengajar praktek bersama calon guru penggeraknya. Kemudian langkah-langkah pendampingan, Bapak dan Ibu biasa nanti bagian awal pendampingan, PP menanyakan kabar CGP, menjelaskan fokus pendampingan, PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingannya sudah disiapkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, komunikasi dengan CGP ya. Jangan sampai nanti ketika pendampingan ternyata dokumen-dokumen yang dibutuhkan belum disiapkan. Nah, dokumen yang harus disiapkan CGP untuk pendampingan individu yang kedua ini adalah lembar kerja untuk umpan balik 360 derajat Bapak Ibu ya. Ini sudah ada nih ya. Di LMS silahkan di-download, yaitu lembar umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, siswa, dan juga Bapak Ibu sendiri ya, refleksi diri. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap penting Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti CGP bersiap-siap akan ditanya oleh pengajar praktek pada pendampingan individu sebelumnya kira-kira apa saja yang sudah berjalan. Kemudian yang selanjutnya tentunya adalah mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Jadi ini adalah bagian awal pendampingan Bapak dan Ibu ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian di bagian inti pendampingan ini paling banyak Bapak Ibu ya, 160 menit. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Ini 15 menit. Jadi nanti silahkan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Ya, bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Kemudian apa bentuk dukungan yang mereka berikan, apa tantangan Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan yang kelima, apa rencana Bapak dan Ibu ke depan sehingga pendidikan guru penggerak dapat berjalan dengan maksimal. Jadi ini adalah refleksi diri. Silakan CGP bersiap-siap nanti untuk menjawab 5 pertanyaan ini dari pengajar praktek. Kemudian yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan 1.3. Ini juga 15 menit. Silakan lakukan diskusi dengan CGP ya, bersama dengan pengajar praktek terkait dengan perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Ini pertanyaan pematiknya ada 5 ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 11, 12, 1.3. Kemudian apakah yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Berikan contohnya. Yang ketiga, apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak dan Ibu di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan?
Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah menerapkan modul 11, 12, dan 13. Kemudian yang kelima, apa yang sudah Bapak Ibu rasakan baik ya dan perlu diperbaiki ke depannya. Ini adalah 5 pertanyaan reflektif dari pengajar praktek untuk CGP. Silahkan bisa bersiap-siap CGP ya. Kemudian yang ketiga atau C ya, rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Ini soalnya ini 20 menit ya. Ini PP nanti akan mengajak CGP untuk melihat hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 ya. Kemudian ada 3 pertanyaan pematik untuk CGP. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah ya atau di lingkungan? Yang kedua, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak dan Ibu mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga, apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Silahkan nanti ini CGP menjawab ya. Setelah CGP menjawab 4 pertanyaan di atas, berikan pertanyaan berikutnya, yaitu adalah strategi apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di sekolah. Ya. Kemudian jika itu belum dimulai, kemudian apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Kemudian yang D, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ya di sekolah. Ini 110 menit. Pengajar praktek mendampingi dan membimbing CGP berdiskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Peserta dan pembagian peran dalam berdiskusi. Bapak Ibu nanti pengajar praktek sebagai moderator, kemudian calon guru penggerak memandu dan nanti bisa diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu nanti di pendampingan individu nanti ini silahkan proses diskusinya seperti ini ya. Ya, Bapak dan Ibu nanti CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta. Ya, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa membacakan terkait puisi Aku Melihat Indonesia ya, karya Insinyur Soekarno untuk memantik semangat peserta. Kemudian CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. CGP memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta diskusi. Ya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita ingin capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang kita harapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Kemudian ajaklah peserta diskusi mengisi bersama kalimat rumpang yang tercantum pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kemudian ini adalah pertanyaan pematik Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan, murid di sekolah kita perlu sadar bahwa ya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa. Bapak dan Ibu, itu adalah sedikit ya terkait dengan diskusi. Kemudian nanti PP memberikan penguatan di akhir diskusi, kemudian semua hasil diskusi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Laporan hasil diskusi diserahkan CGP kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Kemudian di bagian akhir pendampingan Bapak dan Ibu ya, di sini ada tiga ya Bapak dan Ibu ya, melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ya, apa yang paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan dari pendampingan ini, kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki, kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik ya, dan Bapak dan Ibu juga telah melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei di LMS ya terkait dengan olah umpan balik. Jadi nanti Bapak dan Ibu survei 360 derajat CGP harus mengisi ya. Artinya disebarkan kepada kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Bapak dan Ibu ini ya tadi saya sampaikan mengisi survei lembar umpan balik ya, yaitu untuk kepala sekolah, rekan guru 5 orang, dan perwakilan murid CGP 5 orang. Kemudian CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Kemudian CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Ya, refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu yang ketiga, yaitu di lembaran 2. Kemudian nanti ada motivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika ada hal yang berkaitan pembelajaran daring perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat di dalam jurnal komunikasi. Itu Bapak dan Ibu ya informasi dari saya. Nanti juga akan ada penilaian dan pelaporan.
ya, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid di awal dan di akhir program. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan berikutnya. Nah, ini penilaian laporan ini yang buat adalah pengajar praktek. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya terkait dengan kegiatan pendampingan individu yang kedua ya. Menurut saya cukup banyak Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu harus memahami ya, kemudian mengerti dan dipersiapkan dengan baik ya, agar kegiatan pendampingan individu yang kedua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, yang belum silakan di-share agar dapat manfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.